Pemirsa Intens investigasi, nama Rezky Aditya mendadak menjadi sorotan panas warganet di jagat maya. Hal tersebut menyusul beredarnya video syur mirip suami Citra Kirana itu yang kini tengah viral. Dalam unggahan itu memperlihatkan potongan video call seorang pria yang diduga mirip Rezky Aditya dengan mengenakan kaos putih dan tengah berbaring di atas kasur. Tidak ada suara yang terdengar, meski sang pria dalam video tersebut terlihat seperti berbicara melalui panggilan video. Dan yang mengejutkan, pria yang diduga mirip Rezky itu pun memperlihatkan bagian sensitif miliknya. Lalu, seperti apa pendapat dari pakar telematika tentang kemiripan wajah si pria dalam video dengan wajah Rezky Aditya? Dan seperti apa pula tanggapan psikolog terkait diamnya Rezky Aditya dengan beredarnya video asusila yang mirip dirinya? Di tengah viralnya video syur mirip Rezky Aditya, seperti apa warganet yang kini kembali heboh melihat ramalan dari Hart Gumai yang menyatakan di tahun 2023 akan ada artis inisial R yang tersandung kasus video asusila. Lalu benarkah ramalan video R yang tersandung video asusila adalah Rezky Aditya? Mengejutkannya, selain inisial R, Hart Gumai pun juga menyebut jika sosok R tersebut adalah artis yang alim. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru saja nama aktor Rezky Aditya mereda pasca dirinya disebut-sebut telah memiliki seorang anak perempuan dari wanita bernama Weni Aryani. Kini viral di media sosial video asusila yang diduga warganet yang merupakan milik Rezky Aditya. Ya, media sosial kini digemparkan dengan munculnya sebuah video syur dari seorang pria mirip Rezky Aditya, di mana memperlihatkan dirinya tengah terbaring di sebuah tempat tidur dengan mengenakan kaos putih dan celana jeans yang terlihat terbuka. Dalam video tersebut, ia pun juga memperlihatkan aksi tidak senonoh ke arah kamera hingga sesekali menunjukkan wajah tersenyum saat berkomunikasi dengan seseorang lewat sambungan video call. Namun tidak diketahui siapakah sosok yang menjalani video call tersebut. Usai video tersebut viral, topik pencarian nama sang aktor pun sempat trending di media sosial. Lantaran warganet penasaran akan kebenaran mengenai sosok pria yang diduga Rezky Aditya itu. Namun, tidak hanya penasaran, netizen pun juga menyerbu akun media sosial milik Citra Kirana, di mana mereka meminta agar ibu satu anak itu pun untuk sabar dalam menghadapi cobaan yang hadir dalam rumah tangganya. Ya, kemunculan video yang mirip dengan Rezky Aditya memang membuat kegaduhan publik di penghujung tahun 2022. Sosok dalam video tersebut pun membuat siapapun menjadi kaget. Apalagi dengan aksi tidak senonohnya yang dianggap tidak pantas oleh warganet. Netizen pun pada akhirnya menilai bahwa wajah dalam video tersebut benar-benar mirip dengan Rezky Aditya. Lalu, dan seperti apa pula tanggapan dari pakar telematika dengan beredarnya video asusila mirip dengan Rezky Aditya?
Kalau kita lihat dari ciri wajahnya itu kesamaannya ada ya, banyak cerita tersebut. Tentu cuma tinggal sekarang bicara angle, bicara penampilan, orang lagi istirahat ya, lagi apalagi ini kan kejadiannya kalau lihat dari waktunya ini malam hari ya, mungkin udah lelah gitu kan, ada posisinya di situ. Tapi yang bersangkutan ya dia, dan kemudian dipanggil oleh lawan bicaranya juga dengan nama Adit. Ya, nggak tahu apa memang itu panggilannya yang pakai Reski atau panggilannya Adit gitu. Tapi kalau yang pasti dengan lawan bicaranya tersebut dipanggilnya atau disimpan di phonebooknya sebagai Adit. Kita sekarang bicara analogi video tersebut dulu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau dilihat dari bukti yang ada, pasti karena si pihak lawannya itu mengirimkan foto wajah dia. Ya, yaitu suatu wajah wanita kayak wanita kebule-bulean gitu ya. Setelah dikirim, kemudian terjadi video call. Video call yang pertama itu dengan durasi 1 menit 28 detik atau something ya, itu berupa video call, kemudian berulang kembali gitu ya. Biasanya kalau suatu video call yang dengan waktu yang berdekatan, mungkin sinyalnya jelek atau keputus, kemudian diulang kembali gitu. Ya, nah setelah diulang kembali, yang kedua durasinya itu selama 8 detik ya, 8 menit 2 detik. Sekarang yang durasi yang 8 tersebut, yang kelihatan mulai terpancing si prianya ini adalah justru pada detik-detik terakhir gitu. Ya, jadi biasanya hal ini terjadi, sangat mungkin bahwa ini biasanya mungkin terjebak oleh sex call ataupun video kontak-kontak yang selalu memancing si pria untuk mengeluarkan anggota tubuhnya. Dari bukti digital yang ada, dia memang menggunakan suatu chatting media untuk sosial itu ya, pakai yang line chat ya. Waktunya itu malam hari dan kemudian bulan Januari hari Jumat ya. Nah, dari kontaknya seperti itu ya, kalau operatornya juga kelihatan lah. Operatornya itu kelihatan. Jadi si penghuyang mengkontak ini itu dari dalam, bukan orang dari luar, bukan nomor luar ya. Ini dia menggunakan nomor dalam. Kalau bicara modusnya, ini suatu video jebakan karena apa? Endingnya itu abnormal ya, dan kemudian endingnya ini dalam arti gini. Endingnya itu bukan karena terputus, tapi karena ditutup ya. Jadi call-nya ditutup oleh pihak yang si penelpon ya, si pihak yang lawan bicaranya. Saya nggak bilang pihak si wanita, karena nggak kelihatan yang kontak itu pun nggak ketahuan pria atau wanita, karena layarnya dia sendiri itu dibikin hitam. Komunikasi kalau sesuatu yang normal pas sudah selesai pasti ada komunikasi dulu, saya hello, dari awalnya udah sempat kontak-kontak dulu, yuk video callan misalnya, kemudian atau juga pada saat terakhirnya selesai, udah ya, atau maaf keputus nih, atau udahan dulu ya, atau mau gini gitu, itu kan sesuatu yang normal. Tapi ini saat ini tidak normal, langsung di close dan kemudian langsung ketutup normal saja, langsung exit. Itu jelas ini memang modus suatu jebakan, biasanya seperti ini. Itu bukan suatu editan, bukan suatu umpamanya sih dibilang kayak suatu rekayasa hanya untuk menampilkan wajah dia yang bersangkutan gitu. Enggak, itu memang benar yang dia. Di tengah namanya yang kini viral hingga menggemparkan publik atas video syur yang beredar, Reski Aditya pun justru seolah tidak terganggu dengan pemberitaan tersebut. Ya, dirinya justru memilih untuk menjalani liburan bersama anak dan istrinya. Bahkan sebagai suami, Reski pun terlihat begitu perhatian dan juga sayang dengan buah hatinya Atar, hingga membagikan momen saat bermain di pantai hingga berenang di kolam renang. Tak hanya Reski, Citra Kirana pun tidak memperlihatkan wajah sendu atas berita miring yang menimpa suaminya itu. Hingga ia pun turut membagikan momen liburan akhir tahun seperti menginap di sebuah glamping. Melihat diamnya Reski Aditya dengan kabar miringnya itu, lantas seperti apa pendapat psikolog? Benarkah Reski Aditya pun tidak terpancing dengan hal itu? Kita mau
ala-ala ngecamp guys, glamping gitu. Oke lah ini. Lanjut lagi, habis main ke pantai, mandi, sekarang berenang. Secara psikologis kita mengetahui bahwa setiap seseorang memiliki coping mechanism-nya masing-masing. Coping mechanism itu adalah satu cara yang dilakukan untuk keluar dari tekanan. Dan setiap orang itu berbeda-beda. Tentunya pergi berlibur salah satu cara untuk relaksasi atau membuat diri menjadi lebih santai, terlepas dari permasalahan yang dihadapinya. Dan ini sah-sah saja karena setiap orang memiliki caranya sendiri-sendiri. Nah, terkait ketidakpedulian, saya rasa setiap orang juga punya hak untuk bersikap atau berkomentar, atau menurut saya setiap orang tidak sama dalam menanggapi apa yang diberitakan. Ada yang sifatnya reaktif, ada sifatnya santai. Dalam kasus ini mungkin saja Reski memiliki sikap yang santai saja, tidak reaktif dan tidak terpancing, dan menurut saya ya, ini boleh-boleh saja, dan bahkan ini mungkin dibutuhkan untuk seorang public figure. Dengan beredarnya video tersebut, mau tidak mau membawa nama Reski Aditya menjadi terseret. Hal itu pun juga membuat netizen menduga jika sosok yang melakukan tindak asusila di dalam video tersebut adalah Reski Aditya. Dan pada akhirnya publik pun kembali teringat dengan kasus yang dihadapi Reski beberapa waktu lalu dengan munculnya wanita bernama Weni yang menggugat Reski ke pengadilan dengan tuntutan pengakuan anak. Lalu, seperti apakah sosok Ciki yang menurut Reski sangat membantu dirinya dalam menghadapi permasalahan tersebut? Waktu pacaran sama suami istri beda banget ya sih? Kalian ngerasain? Enggak ya, sama aja sih, sama aja. Ya, apa adanya aja. Terus ya kalau misalnya bosen-bosen, kita kadang suka kayak staycation, nginep-nginep di hotel, ajak Atta, liburan gitu. Itu aja udah happy banget sih. Setiap rumah tangga itu ada ujiannya masing-masing sih, itu aja sih. Sama sih, ya kita laluin pegangan tangan nih gak sih? Aku support apapun yang suami aku kerjakan sih. Jadi ya udah percaya lah, udah sama-sama saling percaya. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu mah kayaknya udah dibahas yang udah kayak udah lewat deh. Pasti ya, lah. Pasti ada. Pasti ada, tapi jalanin aja dengan senyuman. Kalau ada masalah ya masalahnya kita obrolin. Terus kalau yang kecil ya kita ilangin, yang besar ya kita kecilin gitu. Jadi jangan diambil pusing gitu. Jadi ya benar-benar udah deh nikmatin aja berdua gitu. Terus karena kan memang kita menikah juga kan karena Allah ya. Seperti apa warganet yang mengingat kembali ramalan Hart Gumai yang menyatakan jika di tahun 2023 akan ada artis inisial R yang tersandung kasus video asusila. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Munculnya video Sure yang diduga mirip Reski Aditya membuat warganet pun kembali membicarakan penerawangan Hart Gumai yang sempat heboh setahun lalu. Ia sempat melakukan penerawangan bahwa akan ada video asusila dari seorang artis berinisial R di penghujung tahun. Saat itu secara mengejutkan, Hart Gumai
juga mengungkapkan sosok R yang akan diterpa masalah rumah tangga lantaran perselingkuhan dan juga latar belakang kehidupannya yang tidak biasa. Dan akibat perselingkuhannya itu, rumah tangga aktor R dan sang istri pun akan diakhiri dengan perceraian di ujung tahun 2022 ini. Lalu, benarkah ramalan video R yang tersandung video asusila adalah benar Rezky Aditya? Di tahun depannya itu lebih kurang penghujung tahun. Iya, penghujung tahun mau pergantian tahun 2022, pergantian tuh. Iya. Jadi kalau saya lihat memang di tahun kembar 2022, artis inisial R ini nanti menemukan banyak masalah. Selain ada musibah kecelakaan, ini juga dia ada permasalahan di rumah tangganya. Ya. Nanti ada muncul sosok perempuan yang digadang-gadang ini orang ketiga. Ini awal mula. Jadi awal mula bencana rumah tangganya. Jadi setelah kejadian ketahuan ada masuk perempuan orang ketiga dalam rumah tangganya yang memang sudah pernah berhubungan atau menjalin hubungan sejak lama. Ya, bukan di tahun 2022 saja, tapi dari tahun-tahun sebelumnya sudah saling mengenal, ya, sudah pernah berhubungan dekat, ya. Ketahuannya di tahun 2022 terbongkar, dan ini awal mula bencana di rumah tangganya sampai terjadi perceraian. Entah kebetulan atau memang tepat ramalannya, namun yang pasti kejadian itu pun telah diramal oleh Hart Gumai jauh sebelumnya terbongkarnya video asusila tersebut. Bahkan Hart Gumai pun menyebut bahwa artis berinisial R itu adalah sosok yang alim. Namun tidak dipungkiri dari sifatnya yang alim itu, Hart Gumai pun juga menyebutkan bahwa perceraian justru akan hadir menyambangi rumah tangganya, mengingat awal mula bencana rumah tangga terjadi karena perselingkuhan. Yang menggemparkan, yang paling besar, yang menutupi kasus selebritis laki-laki yang sudah berumah tangga ternyata terbukti selingkuh. Dan tersebar video asusilanya. Kalau saya lihat akan terjadi perceraian, lalu karir aktor ini tidak sampai 5 tahun, di bawah 5 tahun sudah hilang namanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.